محمد طب القلوب. Baik, ini ada yang bertanya tentang istighatsah dengan salawat tibbul qulub yang bunyinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang pertama, ini salawat dengan teks seperti ini itu tidak ada asal usulnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari para sahabatnya. Iya. Walaupun di dalam hukum umum berselawat, seorang memang tidak mesti dia terpaku pada suatu lafaz selawat harus ada nasnya dari Al-Quran dan Sunnah. Boleh saja dia mengucapkan selawat yang mencocoki untuk Rasulullah SAW sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Ini masalahnya selawat yang kita bacakan tadi. Ada masalah yang kedua. Iya. Ini bahasa di dalam kalimat-kalimat ini berlebihan dan memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak benar. Ini masuk di dalam pembahasan besar di dalam agama. Iya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu enggak ada masalah. Berselawat kepada sayyid kita Nabi Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha. Kalau dikatakan tibbil qulub, ya, dokternya hati dan penyembuhnya. Ya, kalau yang dia inginkan datnya Nabi Muhammad sebagai dokter dan penyembuh, ya, atau keberadaan beliau, ini adalah hal yang keliru. Sebab yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari Asmaul Husna adalah nama Allah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Karena itu dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la shifaa illa shifa'u. Sebelumnya innaka antas syafi la shifaa illa shifa'u. Sungguhnya engkau ya Allah adalah yang maha menyembuhkan, tidak ada penyembuh kecuali darimu. Maka itu dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Maka penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dia maksud bahwa agama Nabi Muhammad, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Al-Quran dan hadits itu adalah obat dan penyembuh, itu betul. Itu betul. Tetapi di dalam selawat yang kita baca tadi dimutlakkan bahwa Nabi itu adalah tibbil qulub wa dawaiha. Dan ini adalah hal yang keliru. Yang lebih keliru lagi adalah setelahnya. Wa afiyatil abdan wa shifaiha, penyembuh badan-badan dan yang mengobatinya. Iya. Saya sudah sebutkan ayat tadi, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi masuk di dalam memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah bentuk dari kesyirikan. Dan itu tidak diperbolehkan. Ya, wa nuril absar wa dhiyaiha, dan cahaya pandangan dan keterangannya. Ini kalimat-kalimat semuanya harusnya diperbaiki, dan saya nasihatkan kepada orang-orang yang membaca selawat seperti ini supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kondisi yang seperti ini, seorang itu harusnya ketika tertimpa ujian dan cobaan, dia itu semakin merendah kepada Allah, semakin mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah, hanya berdoa kepadanya semata. Dia tidak ada tempat bernaung, tempat berteduh, tidak ada yang diharapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.